Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Aan. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin berbagi tentang blogger ya. Ingin membuat sebuah video panduan ya yang akan membahas blogger. Nanti akan ada beberapa video. Mengawalinya kita akan mengenal apa itu blogger atau blog ya. Tentunya kita tidak asing dengan kata blog, yang kata itu sendiri sebenarnya lebih dekat dengan platform blogspot ya dari Google yang sering kita jumpai jika kita melakukan pencarian artikel ya di internet menggunakan Google ataupun Internet Explorer ya, Google Chrome gitu. Tak jarang kita akan menemui sebuah artikel yang dari alamat misalkan nama blog.blogspot.com, misalkan saja aans.blogspot.com gitu. Nah, lalu lantas apa sih arti dari blog itu sendiri ya? Pada dasarnya pengertian blog adalah weblog yang berarti ya, yang artinya website untuk penyimpanan atau menyimpan log atau catatan yang dikelola oleh satu atau beberapa blogger. Nah, menurut Wikipedia, weblog termasuk salah satu jenis website yang memuat tulisan dengan berbagai topik. Weblog akan menampilkan postingan terbaru yang kemudian disusul oleh postingan lama. Untuk bentuknya sendiri ada bermacam-macam ya. Misalnya majalah digital, catatan pribadi, pameran online, atau bahkan situs-situs pembelajaran atau blog-blog pembelajaran ya. Ada juga dalam blog itu istilah blogger. Nah, apa sih blogger? Nah, dan siapa blogger itu? Blogger itu pelaku atau orang yang membuat atau memiliki blog, yang mengelola blog, kemudian membagikan pandangan serta perspektifnya kepada pengunjung, audiens ya. Nah, itu namanya blogger. Yang tujuannya itu dapat sebagai bisnis ataupun hanya sekedar melakukan menyalurkan hobi ya ataupun aspirasi pribadi sendiri. Nah, blogger itu sendiri merupakan layanan ya, nama layanan dari blogging ya. Seperti koran yang sudah dikembangkan lebih dulu ada, tapi blogging berkembang lebih cepat secara komparatif. Nah, namun untuk blog sendiri pertama kali digagas oleh blogger.com, tepatnya pada bulan Agustus tahun 1999 oleh suatu platform milik Pirab Labs yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2003. Nah, kemudian jenis-jenis blog yang ada pada saat ini itu ada beberapa jenis ya, sekitar 7 jenis yang cukup populer. Yang pertama, blog pribadi. Nah, blog pribadi ini lebih difokuskan pada sang blogger itu sendiri, bukan pada audiens. Blogger pribadi biasanya menjadikan blog miliknya sebagai jurnal atau dokumenter tentang hidupnya atau tentang kehidupan, baik itu kesehariannya, minatnya, ataupun hobinya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menuangkan cerita pribadi sang blogger. Tipe blog pribadi ini ya, seperti ini umumnya tidak hanya membahas satu topik, melainkan membahas apa saja yang ada di subjek dari blogger ya, sesuai dengan minatnya. Jadi nggak hanya ada satu topik saja. Kemudian blog yang kedua ya, jenis blog yang kedua yaitu blog niche. Jenis blog niche ini benar-benar membahas topik tertentu saja, biasanya terkait dengan minat, skill, dan juga pengetahuan dari sang blogger. Contoh traveling ya, blogger yang niche-nya traveling berarti dia bercerita tentang perjalanannya, tentang jalan-jalan.
Nah, ini biasanya untuk yang blogger-blogger yang memiliki hobi jalan-jalan. Nah, contohnya isi dari blog dengan niche traveling itu bisa dengan memberikan tips-tips dan juga panduan dalam perjalanan seperti itu ya. Kemudian blog fashion, niche-nya fashion ya. Berarti ya membahas tentang tren fashion terkini seperti baju, styling, dan juga lain-lainnya. Kemudian lifestyle ya. Lifestyle ini menggabungkan beberapa topik ya. Misalnya fashion dengan kecantikan ataupun makanan, traveling, ya. Lifestyle kan hidup ya. Jadi bisa beberapa niche bisa digabungkan. Kemudian jenis blog yang ketiga yaitu blog multimedia. Nah, blog ini pada umumnya berbagi urusan dengan berbagai jenis multimedia ya. Misalkan video, podcast, konten-kontennya pun jarang ada tulisan ya, paling cuma foto, video, podcast. Kemudian jenis blog yang selanjutnya yaitu blog berita. Sesuai dengan jenisnya ya. Konten dalam blog berita itu berfokus pada kejadian aktual, kemudian informasi yang terbaru maksudnya ya. Dan ini bukan blog yang berupa opini pribadi atau pendapat pribadi ya. Kemudian ada blog perusahaan, bisnis, ya. Blog afiliasi, blog pemesanan ya. Kemudian dari struktur blognya ya. Untuk blog itu sendiri strukturnya hanya ada beberapa bagian, namun bisa menyesuaikan dengan tujuan dari pembuatan blog itu sendiri ya. Secara umum, struktur blog itu terdiri dari header, area konten, sidebar, dan juga footer. Header itu sendiri adalah bagian tempat kolom navigasi berada. Nah, namanya header berarti dia ada di bagian atas gitu ya. Kemudian area konten, nah di area ini atau di tempat ini postingan-postingan itu diterbitkan atau ditampilkan ya. Kemudian area sidebar, pada area sidebar itu terdapat beberapa informasi tambahan ya, seperti akun sosial media penulis ya, atau pemilik blog, kemudian postingan-postingan yang terbaru ataupun yang terpopuler. Kemudian yang terakhir adalah bagian footer yang terletak di bagian bawah. Biasanya menunjukkan informasi seperti disclaimer, kebijakan privasi, ataupun informasi kontak. Selanjutnya, manfaat dan juga fungsi dari blog. Yang pertama itu sebagai ruang berbagi ya. Kita memiliki blog itu untuk membagikan hobi misalkan ya, kalau blog pribadi ataupun yang lainnya, ataupun sekedar sharing ya. Yang kedua adalah melanjutkan yang tadi ya, ruang berbagi itu menyalurkan hobi ya. Tentu saja adalah hobi yang bagi yang memiliki hobi menulis ya. Kemudian membangun personal branding, dan yang terakhir yaitu untuk menghasilkan cuan ya. Kalau ada yang bertanya apakah kita bisa menghasilkan uang dengan membuat blog, jawabannya iya ya. Kita bisa menggunakan blog sebagai sarana untuk mendapatkan uang, yaitu dengan cara nanti kita AdSense-kan ya. Bisa melalui Google AdSense ya, ataupun pihak yang lain. Ada beberapa macam AdSense ya, penyedia AdSense selain Google AdSense. Selain blog, kita tahu yang namanya website. Nah, lalu apa sih bedanya antara blog dan juga website gitu ya? Hal pertama yang membedakan blog dan website adalah adanya kolom komentar ya. Kalau blog itu memiliki kolom komentar di mana audiensnya ya, pengunjungnya itu dan juga si blogger bisa saling berkomunikasi ya. Sedangkan dalam website itu biasanya tidak ada kolom komentar. Kemudian blog itu sifatnya dinamis karena kontennya selalu diperbarui oleh si pemilik blog atau si pengelola kontennya ya. Kemudian kalau website itu biasanya bersifat statis ya, karena halaman-halamannya yang ada di dalamnya itu jarang sekali update ya. Kalau website itu biasanya dia contohnya halaman-halaman produk pada sebuah perusahaan biasanya ya. Perbedaan terakhirnya ya, katakan saja ini perbedaan terakhir itu terhadap pada frekuensi update-nya ya. Seperti kita ketahui kalau blog itu dinamis ya. Jadi postingannya selalu diperbarui, kalau website itu jarang banget ya. Kesimpulannya ya,
dengan blog ini ya, sebagai seorang blogger itu bisa menuliskan pandangan kita ya, perspektif kita, persepsi kita, pendapat kita, ataupun menyalurkan hobi, membangun personal branding ya, membangun kepercayaan orang ya, meningkatkan pelanggan, dan juga bisa menghasilkan uang gitu ya. Demikian video pertama sebagai pendahuluan ya, kita untuk membahas atau belajar tentang blogger. Sebelum kita membuat blog, kita lebih dulu tahu apa itu blog ya, dan juga jenis-jenis dari blog itu sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.